Mikasa Varesa. Dialah gadis cantik berambut coklat gelap yang lurus panjang sepinggul. Dua bola matanya berwarna biru cerah, secerah warna langit dibingkai dengan bentuk wajah mungil nan putih bersih. Dia begitu rajin, tekun dalam mengerjakan sesuatu. Namun cukup ceroboh dan memiliki tubuh yang gampang sakit atau lemah. Sedangkan Reksa Bramasta merupakan pria tampan berambut hitam dengan kedua bola mata hitam legam. Tercetak jelas dari gen kedua orang tuanya. Usianya 7 tahun lebih tua dari adiknya Mikasa. Dia seorang arsitek jenius yang terkenal di kalangannya. Soal sikap, dia cukup dingin dan tegas. Namun rasa sayangnya terhadap sang adik terlalu besar, sehingga terkadang membuat Mikasa sering emosi oleh sikapnya itu. Perbedaan fisik yang kompleks itu membuat persaudaraan adik kakak tersebut sering diragukan oleh siapa saja yang melihatnya. Dan hal tersebut seringkali membuat Mikasa terganggu dan curiga dengan jati diri sebenarnya. Ditambah, dia tak memiliki sedikit pun kenangan masa kecil, seperti foto ataupun mengingat masa kecilnya, sehingga membuat dia sering bertanya-tanya. Hingga suatu hari, di hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun, kebenaran tentang dirinya pun terungkap. Tentang siapa sebenarnya Mikasa di keluarga Bramasta dan apa statusnya. Di ruangan keluarga yang penuh dengan dekorasi pesta layaknya remaja ulang tahun, keluarga itu tengah berkumpul, beranggotakan 4 orang, menikmati pesta dengan makanan yang disajikan di atas meja. Suasana yang semula penuh dengan canda tawa kini berubah begitu hening, mencekam seakan pasokan udara di sana terkuras. Tatkala seorang pria paruh baya yang sebagai kepala keluarga tampak terduduk di antara sofa, di mana anggota keluarganya tengah berkumpul. Dia terlihat sangat serius, memandangi wajah anak perempuan yang berada di seberang sofa. Dipandang dengan wajah serius seperti itu, membuat Mikasa menundukkan pandangan, mencoba tetap tenang, sembari memakan kue tart. Ada apa dengan situasi ini? Batin Mikasa. Dehem Rei memecah keheningan yang mencekam hingga udara yang semula seakan mencekik tenggorokan sedikit melonggar. Jadi, apa kado dari Papa untuk kasa kita yang manis ini? Pak Bram berdehem, menetralkan sikap, lalu menghembuskan nafas pelan, kembali menatap Mikasa, kali ini dengan tatapan biasa. Kasa. Mikasa mengangkat wajahnya. Iya, Pak. Lagi-lagi Pak Bram menghembuskan nafas seakan enggan bersuara. Kamu seringkali menanyakan tentang siapa dirimu sebenarnya, dan selalu berkata, kenapa Kasa bisa berbeda dengan Papa? Mama juga, begitupun dengan kakak. Iya, Pak, gagap Mikasa seiring anggukan kepala pelan. Tatapan Pak Bram kembali serius. Wajahnya terlihat sedikit mengeras dengan geraham mengkerat menahan perasaan. Sekarang usiamu telah menginjak 17 tahun. Dan seperti janji Papa terhadap dia, Papa akan memberitahukan semuanya. Janji? Bingung Mikasa dengan alis berkerut. Terhadap dia? Siapa? Batin Mikasa menambahkan. Mah,
isyarat Pak Bram dengan lirikan mata pada sang istri. Mengerti akan isyarat mata tersebut, Bu Anita membuka kunci kotak coklat yang sedari tadi ada di pangkuannya. Dia membuka tutup kotak tersebut yang menampilkan secarik amplop berwarna merah muda dari dalamnya. Lalu, dia meletakkan kotak itu ke atas meja ke hadapan Mikasa. "Ini hadiah dari Papa tahun ini," kata Bu Anita. Mikasa melirik amplop yang berada dalam kotak dengan tatapan penuh tanya. Apa yang ada di dalam amplop itu, Pak?" "Kau akan tahu setelah melihatnya. Ambil dan lihatlah." Bu Anita mengusap punggung Mikasa dengan lembut, lalu tersenyum, senyuman yang tak biasa, yang penuh arti tersirat kesedihan. Tangan Mikasa terulur dengan ragu, jemarinya menyentuh permukaan kertas amplop tersebut, hendak mengambilnya. "Pah!" cegah Rei menyela, membuat gerakan tangan Mikasa terhenti, sehingga amplop itu tak sempat terambil. "Papa yakin akan memberitahukannya sekarang?" Pak Bram terdiam, tak mengangguk ataupun menggeleng. Sudah saatnya dia harus tahu. "Tapi Pah, Rei, benar kata papamu. Biar bagaimanapun, kita tak akan bisa menutupi kenyataan ini terus-menerus, karena kebohongan pasti akan terungkap juga," tutur Bu Anita dengan pandangan merunduk. "Apa sebenarnya isi amplop ini ya? Sampai-sampai Mama, Papa terlihat begitu sedih dan enggan untukku melihatnya. Bahkan, Kakak pun ikut mencegahnya agar aku tak melihatnya." Batin Mikasa menatap penasaran pada amplop yang berada di dalam kotak. "Kasa." Iya, Pak." Tersadar Mikasa dari lamunan menatap pria di seberang sofa. "Mungkin kamu akan terkejut dengan isi dari amplop itu. Tapi kamu harus ingat, kamu tetaplah Kasa kami dan akan selalu seperti itu." Iya, Pak." Tersenyum bingung. Apa coba maksud ucapan Papa? Batinnya menambahkan. Kalau begitu aku sudah boleh buka amplop ini kan?" ucap Mikasa yang dibalas anggukan kepala dari ketiga orang sekelilingnya. Jemari tangan Mikasa bergerak mengambil amplop, lalu perlahan membukanya, hingga menampilkan beberapa lembar foto dari dalamnya. Dia mengambil dan memandangi setiap lembar foto tersebut dengan binar senang. Wah, imutnya, bayi yang manis, bahkan matanya sangat cantik seperti lautan luas. Anak siapa ini, Pak? Itu ucapan Pak Bram menggantung di udara seakan enggan meneruskan. "Fotomu saat bayi," celetuk Bu Anita. "Hah? Fotoku? Wah, ternyata aku juga punya foto masa kecil. Masih ada nggak, Mah, yang lainnya?" Bu Anita menggelengkan kepala. "Hanya itu foto masa kecilmu yang kami punya." Senyuman lebar penuh kebahagiaan masih tercetak jelas di bibir Mikasa menatap foto tersebut. Namun senyumannya seketika meredup tatkala melihat lembar foto lain yang menggambarkan seorang wanita tengah menggendong bayi dengan seorang pria tampan di sampingnya. Tampilan wajah, warna rambut, dan warna bola mata dari pria itu sama persis dengan bayi yang digendong oleh wanita tersebut. Terpaku Mikasa, menatap diam dengan alis berkerut tajam, memperhatikan gambar dalam foto. Siapa wanita yang menggendongku? Dan pria ini siapa, Mah? Tanya Mikasa tergagap, menatap tanya pada Pak Bram dan Bu Anita secara bergantian.
Kamu akan tahu setelah membaca suratnya. Surat? Mikasa beralih memeriksa isi amplop yang mendapati sepucuk kertas terselip di dalamnya. Ternyata ada suratnya juga. Heran Mikasa saat membuka lipatan kertas surat yang terdapat sebuah cap tangan, serta tulisan tangan yang sangat rapih dan indah. Tulisan yang cantik, gumam Mikasa, mulai membaca per baris kata per kata dari tulisan itu. Seketika tangannya gemetar hingga lemas. Aku tercekat dalam tenggorokan. Air mata Mikasa lolos merembes dari pelupuk matanya. Dengan pandangan terpaku tak berkedip menatap selembar surat dalam pegangan. Wajahnya merah padam, telah basah oleh air mata. Jadi, lagi-lagi ucapan Mikasa tak terucap jelas, tertahan karena sesak di dada seakan ada beban berat menimpanya. Kasa, cemas Bu Anita langsung memeluk tubuh gadis itu. Aku bukan anak mama. Tubuh Mikasa bergetar kaku bagai patung yang terkena goncangan keras. Dia sangat shock dengan apa yang dibacanya yang menyatakan bahwa dia dilahirkan bukan dari Bu Anita. Pelukan Bu Anita mengerat dengan usapan lembut di punggung. Tidak sayang, kamu tetap anak mama dan akan tetap seperti itu. Aku bukan. Dia menangis sejadinya, membalas pelukan tak kalah erat. Sedangkan dua pria di ruangan itu hanya bisa menonton diam, tak bersuara dan sesekali menghela nafas pelan. Pagi hari telah tiba. Sudah semalaman Mikasa mengurung diri tanpa makan, tanpa tidur ataupun beranjak keluar dari kamar. Dia terus termenung dengan tatapan kosong penuh kesedihan, menatap selembar foto yang menggambarkan kedua orang tua kandungnya, serta dirinya yang masih bayi. Pikiran dia begitu kacau, berantakan dengan perasaan yang berkecamuk untuk menerima kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Ayah, ibu, gumam pelan dengan suara serak. Mikasa mengusap lembut pada permukaan foto. Hembusan nafas kasar keluar dari mulutnya. Seiring memejamkan mata dengan kepala menengadah, dia menghirup dalam-dalam udara di pagi hari itu. Lalu kembali menghembuskannya dengan kasar. Harus bagaimana aku sekarang? Kedua mata Mikasa yang sembab memerah terbuka, menatap sayu pada langit pagi yang mulai cerah oleh kemunculan sinar mentari. Dia kembali teringat dengan pembicaraan sewaktu sore kemarin tentang siapa dirinya dan siapa kedua orang tua kandungnya. Semua telah terungkap jelas oleh Pak Bram sang papa angkat. Kilas balik on. Lalu, di manakah mereka sekarang, orang tua kandungku? Tanya Mikasa dengan suara serak sehabis menangis. Raut wajah Pak Bram menunduk muram. Dia menjawab pelan, namun masih terdengar jelas. Mereka telah tiada. Tiada? Yang dibalas anggukan lemah dari Pak Bram yang masih menundukkan kepala. Kedua mata Mikasa melebar. Dengan pikiran negatif bermunculan dalam otaknya. Maksud papa? Dia kembali mengajukan pertanyaan
meminta penjelasan yang jelas. "Kasa," ucap Bu Anita mengusap pelan punggung tangan Mikasa. "Orang tua kandungmu telah tiada. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini." Mendengar hal itu, seketika air matanya langsung berjatuhan mengalir di kedua pipi. Pandangan Mikasa kabur oleh air mata yang terus beranak pinak. Dengan lembut penuh kasih sayang, Bu Anita merangkul memeluk gadis yang tengah sesenggukan menangis itu ke dalam pelukannya. Dia mengusap rambut panjang Mikasa dengan sesekali menepuk pelan bahunya. Seperkian menit, tangisan Mikasa mulai mereda. "Pah, Kasa ingin tahu tentang mereka. Bisakah Papa menceritakannya?" "Jangan memaksakan diri, Kasa," ucap Ray yang sedari tadi jadi pengamat akhirnya bersuara. Mikasa mengangkat kepala, melepaskan diri dari pelukan sang mama. "Aku ingin tahu semuanya tentang mereka. Tentang bagaimana aku bisa berada di sini." Ray menghembuskan nafas kasar. Dia bangkit dari duduknya. "Untuk apa kamu ingin tahu tentang semuanya itu? Kami ini keluargamu, yang sekarang dan seterusnya. Jadi, Ray!" Sela Pak Bram. Dia memberikan tatapan cukup tajam hingga membuat Ray terdiam. Mengusap kasar rambutnya. "Baiklah, jika itu maumu." Kemudian Ray berjalan ke arah pintu. Namun sesaat berada di ambang pintu, dia berdiri sedikit menolehkan kepala melirik Mikasa. "Meskipun kamu sudah tahu semua kebenarannya, kamu tetaplah bagian dari keluarga ini. Kamu harus ingat itu, jadi jangan ragu," ucap Ray dan berlalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Sepeninggalan Ray, Pak Bram mulai menceritakan tentang ibu dan ayah kandung Mikasa yang ternyata mengalami kecelakaan mobil saat akan berlibur ke kota lain. Sempat mereka dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan, namun akhirnya di hari kedua setelah kecelakaan, sepasang suami istri itu meninggal dunia, meninggalkan anaknya seorang diri yang tengah koma, yaitu Mikasa. Sebelum meninggal, Reni ibu kandungmu menyerahkan kotak ini untuk diberikan pada orang tua pengganti, agar diberikan pada anaknya setelah menginjak usia 17 tahun. Dan di saat menerima kotak tersebut, Papa sebagai teman dekat ayahmu memutuskan membawa dan mengangkatmu sebagai anak kami. Tutur Pak Bram dengan pandangan menerawang. Dan kebetulan juga, saat itu Mama telah divonis tak bisa memiliki keturunan lagi. Begitu mendengar hal ini, Mama dengan sangat bahagia dan bersyukur menerima akan kehadiranmu, ucap Bu Anita menambahkan. Kilas balik off. Sebuah ketukan pintu membuat lamunan Mikasa buyar, menariknya kembali ke kenyataan. Dia menoleh ke arah pintu tanpa menjawab. "Kasa, apa kau akan berangkat sekolah? Kami tunggu di bawah ya," ucap Ray yang dibalas keterdiaman Mikasa. Terdengar langkah kaki mulai menjauh dari kamar, menandakan Ray telah pergi. Mikasa kembali menatap langit yang sedikit berawan, dengan udara sejuk memenuhi ruangan sekitar. Sekarang, aku harus bersikap bagaimana terhadap mereka? Bahkan aku lupa menyiapkan sarapan untuk mereka. Gumamnya pelan.